Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diketahui bersama bahwa di dalam Islam, rumah tidak hanya dijadikan sebagai tempat tinggal saja, namun para penghuninya senantiasa berusaha untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Hal ini dilakukan hanya supaya rumah tersebut menjadi tempat yang sering didatangi oleh malaikat. Kehadiran malaikat ke suatu rumah tentu akan membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebabkan karena malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Namun malaikat tidak akan asal berkunjung ke semua rumah-rumah manusia. Malaikat tentunya tidak akan berkunjung ke suatu rumah yang di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sajakah ciri-ciri rumah yang dikunjungi oleh malaikat itu? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, rumah yang sering didatangi malaikat adalah yang di dalam rumah tersebut terdapat berbagai aktivitas yang disukai oleh malaikat. Bahkan tidak hanya menjadi pendamping dan penjaga, malaikat juga turut berdoa dan bersolawat di samping umat Islam yang mengerjakan amalan-amalan ibadah. Dan berikut ini adalah ciri-ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat. Yang pertama, penghuni rumah yang sering berzikir. Apabila Anda semua sering berzikir di rumah, maka hal seperti ini akan membuat malaikat senang untuk berkunjung. Sebab ketika penghuni rumah berzikir dengan menyebut nama Allah, maka para malaikat ikut berkumpul bersamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang kedua, penghuni rumah yang senang membaca Al-Quran. Selain berzikir, rutin membaca ayat-ayat suci Al-Quran juga disukai oleh malaikat. Hal ini membuat malaikat sering berkunjung ke rumah-rumah umat muslim tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya,
banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Sebaliknya, suasana rumah akan menjadi gelap dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila para penghuninya jarang membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di rongganya tidak terdapat sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang rusak. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lalu yang ketiga, penghuni rumah yang selalu mendirikan sholat. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Agar rumah sering dikunjungi oleh malaikat, maka sebaiknya seluruh penghuninya wajib mendirikan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, adalah Rasulullah SAW sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat, sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikut, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Lalu yang keempat, penghuni rumah yang sering berkumandang azan. Selain digunakan sebagai pemberitahuan untuk masuknya waktu sholat, keutamaan lain dari azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap azan yang berkumandang akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat-malaikat Allah. Dalam suatu hadis lain, Rasulullah pernah bersabda, seorang muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Oleh sebab itu, apabila kita sedang sendirian di rumah dan merasa khawatir akan gangguan setan yang terkutuk,
maka tak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah. Yang kelima, penghuni rumah yang sering baca sholawat. Rumah yang penghuninya sering bersolawat juga senang dikunjungi oleh malaikat. Sholawat bisa dilakukan setelah sholat ataupun sebelum berdoa. Mengenai sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Solawat juga bisa dibaca ketika umat muslim menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Rasulullah SAW pernah bersabda, celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak bersolawat untukku. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah tadi 5 ciri dari rumah yang sering dikunjungi malaikat. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini kita amalkan kebaikan-kebaikan tersebut supaya rumah kita senantiasa dijaga dan didatangi para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.